Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Muntazar. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem pemilu proportional representation atau PR. Bagaimana itu dilakukan di suatu pemerintahan, terus dampaknya di pemerintahan itu seperti apa. Oke, saya mulai apa itu sistem proportional representation. Proportional representation adalah sistem pemilu yang mana kursi di parlemen digunakan secara proporsional terhadap jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik atau yang kita dapat pahami sesuai dengan porsi suara yang didapat dari hasil pemilihan pemilihan. Artinya, jika suatu partai mendapat 30% dari suara nasional atau suara keseluruhan, maka mereka akan mendapatkan kira-kira 30% kursi di parlemen. Kemudian ada di proporsional ini ada beberapa jenis seperti yang pertama daftar dari partai. Daftar dari partai adalah pemilih partai bukan dari orangnya atau dari individu. Kemudian kursi dibagi sesuai representasi suara partai dari hasil pemilihan pemilihan itu yang dihitung bukan dari individu, tetapi suara dari hasil pemilih yang memilih partainya. Kemudian berbasis daftar terbuka, yang mana dimaksud dari daftar terbuka adalah pemilih bisa pilih calon atau tertutup yang mana hanya dapat memilih partainya saja. Jadi kalau terbuka itu bisa keduanya bisa memilih partai dan memilih orang yang diusung oleh partai tersebut atau kita dapat hanya memilih partainya, tidak memilih paslon yang diusung oleh partai. Kemudian ada mixed member proportional atau MMP yang mana gabungan sistem proporsional dan juga sistem mayoritas. Pemilih dapat dua suara, satu untuk partai, yang satu lagi untuk calon individu di dapil. Jadi kita itu bisa memilih partai dan misalkan kita di daerah kita di dapil berapa, misalkan dapil satu Jawa Barat, berarti kita mendapat suara, dapat memilih orang dari dapil itu dan kita juga dapat memilih partai yang ikut dalam kontestasi tersebut. Kemudian ada juga dampak terhadap sistem pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintah lebih representatif, yang mana kelompok minoritas perempuan dan partai kecil itu mungkin akan lebih memungkinkan dalam ikut dalam parlemennya. Kemudian sering menghasilkan koalisi karena jarang ada satu partai yang mutlak atau yang hanya partai itu sendiri yang lolos dalam pemilihan, tapi ada beberapa partai, bahkan partai kecil-kecil itu juga dapat lolos di pemilu dan masuk ke parlemen, yang mana akhirnya perlu adanya kerjasama antar partai. Kemudian pemerintah cenderung lebih inklusif, yang mana banyak suara dan kepentingan masyarakat yang terwakili dalam kebijakan. Jadi tidak hanya terfokus pada partai yang dominan atau yang memenangkan itu secara mutlak, tapi ada partai-partai kecil dan ada masyarakat juga apa kepentingan mereka itu dapat terwakili. Kemudian ada kelebihan sistem proporsional. Kemudiannya itu adalah lebih adil dan representatif, yang mana kursi mencerminkan porsi dari suara rakyat. Jadi kursi itu sesuai dengan pilihannya rakyat. Kemudian suara tidak terbuang. Jadi suara tidak terbuang itu suara dari minoritas atau dari golongan yang kecil itu tetap bisa terhitung. Kemudian memperkuat demokrasi multipartai, yang mana partai kecil dan independen punya peluang untuk ikut kontestasinya. Kemudian ada juga kekurangan-kekurangan dalam pemerintah yang rapuh, itu butuh kompromi antar pihak yang lama, dan dari situ bisa memperlambat dalam hal komprominya. Kemudian pemilih kurang kenal wilayah wakilnya, maaf, karena fokus ke partai maka individu tidak terlalu mengenal individu dari calonnya, bukan lebih fokusnya ke partai bukan ke individu. Bisa muncul banyak partai yang ekstrem kan ambang batas rendah atau tidak ada perwakilan partai, tidak ada partai ekstrim bisa lolos, jadi memungkinkan semua partai mau partai itu yang ekstrim atau yang partai itu tidak ekstrim ya biasa itu bisa lolos, jadi semua partai itu lolos di konsentrasi pemilihan. Kemudian ilustrasinya contohnya itu ada di negara Belanda.
yang mana menggunakan sistem list PR nasional. Satu dapil besar seluruh negara. Hampir setiap suara dihitung sehingga banyak partai kecil yang masuk ke parlemen. Parlemen sangat beragam, tapi sering memerlukan koalisi yang kompleks, jadi sulit. Jadi butuhnya uh, kita sama partai-partai yang lain. Terus kemudian ada juga Indonesia menggunakan sistem PR dengan daftar terbuka, dapil-dapil banyak, kursi multi member district, dan pemerintah memilih calon dari partai yang suara ikut menentukan kursi partai. Dampaknya banyak partai dari DPR seringkali koalisi di pemerintah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.